Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam perfit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya di time frame weekly ini, setelah adanya dominant break terbentuk dan kemudian terlihat di posisi 2 minggu ke belakang 1, 2 ini menunjukkan aktivitas adanya buyer momentum yang sangat kuat. Dan tentunya maksud saya di minggu kemarin ya, posisi daripada minggu kemarin berhasil breakout di atas daripada trend line dan menunjukkan high yang lebih tinggi dan low lebih tinggi. Ini menunjukkan momentum buyer yang masih sangat kokoh. Dan kalau kita perhatikan dari posisi saat ini ya, ini kita geser dulu. Ini adalah high-nya 104.44 di minggu kemarin dan low-nya juga semakin meninggi, yaitu di kisaran 103.01. Dan seperti biasanya batas breakout di minggu sebelumnya 2 minggu yang lalu di 102.85 tidak berhasil di breakout dan tidak berhasil close di bawah level ini, tapi menunjukkan close yang lebih tinggi jauh di atas daripada rata-rata pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri. Ini saya geser ya, jika mana area batas breakout ini ya di 103.43, yaitu untuk batas breakout weekly ya di minggu ini dari hari Senin sampai dengan Jumat. Ketika area 103.43 di breakout, maka itu adalah informasi atau indikasi adanya perubahan dari bullish menjadi bearish. Tapi saat ini dengan data yang ada, dengan dorongan buyer momentum yang sangat kuat di minggu kemarin dan lebih tinggi ya dibandingkan 2 minggu yang lalu, ini menunjukkan buyer momentumnya masih sangat kuat. Tentunya indeks dolar masih dalam posisi bullish. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Oke, di time frame daily ini sangat menarik ya, karena hasil daripada pidato Jeremy Powell di acara Jackson Hole Symposium ya, di mana indeks dolar berdampak naik dan cukup lumayan tinggi ya kenaikannya sampai dengan 104.44. Di sini mencapai level tertingginya dalam 11 minggu ya kalau kita perhatikan, dan berada di jalur yang tentunya naik selama 6 minggu berturut-turut. Karena investor di sini mencerna ya pidato Ketua Federal Reserve Jeremy Powell di Jackson Hole hari Jumat kemarin. Pernyataan Powell menekankan komitmen Federal Reserve untuk mengembalikan inflasi ke jalurnya, yaitu 2%. Dan menyatakan bahwa bank sentral siap menaikkan suku bunga jika diperlukan. Pada saat yang sama juga Powell juga menyarankan agar The Fed dapat mempertahankan suku bunga, tetapi mempertahankan suku bunga yang tetap stabil ya pada pertemuan berikutnya, yaitu di bulan September, untuk menilai data yang masuk serta prospek dan risiko yang berkembang. Intinya di situ. Tapi dengan adanya target 2% itu juga menunjukkan nada hawkish yang masih memberikan dampak positif terhadap indeks dolar. Maka kalau kita perhatikan khususnya hari Jumat kemarin menjadikan posisi kekuatan bullish yang cukup signifikan ya, dari titik terendahnya 103.57 naik sampai dengan posisi level 104.47. Tapi candlenya ditutup di spanning top ya. Spanning top ini artinya di mana kalau kita kalkulasi buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tinggal nanti kita akan lihat khususnya di hari Senin ini ya, nanti kita akan cek ya di time frame yang lebih kecil apakah candle ditutup impulsif bearish gitu dan membentuk bearish engulfing, ataupun doji, ataupun candle-candle yang lain ya di area ini yang memberikan konfirmasi adanya akan terjadi koreksi atau retest ya. Gambaran saya sih seperti itu ya. Dan batas breakout ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus karena saya menilai dan melihat batas breakout ini ada pada posisi bullish engulfing ya di sini, di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Ini merupakan awal dari dorongan buyers yang sangat kuat ya dari pergerakan konsolidasinya. Kemudian di hari Kamis kemarin menunjukkan pergerakan impulsif yang sangat kuat, bahkan membentuk bullish engulfing. Maka ini menunjukkan aktivitas
buyer itu terjadi yang sangat signifikan di minggu kemarin ya, menunjukkan pergerakan yang sangat signifikan. Oke, itu gambaran saya di time frame daily. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam, nah ini yang saya sampaikan kemarin ya, target di mana indeks dolar itu harus menutup gapnya. Ini posisinya terakhir kemarin hari Jumat dan sudah tertutup, dan kemudian dia melanjutkan kenaikannya yang cukup signifikan. Ya, secara keseluruhan masih dibayang-bayangi oleh bullish engulfing. Ini ada bullish engulfing ya, meskipun ada koreksi atau retest. Dan sekarang market masih konsolidasi tentunya di sesi Asia. Kita cek time frame 1 jamnya. Ya, polanya seperti ini. Oke, ini saya hapus ya, karena sudah kita gunakan, targetnya sudah sampai juga di posisi ini ya. Ini targetnya, udah direspon dan bergerak naik. Oke, selanjutnya untuk hari ini menurut saya akan menguji sekali lagi ya area high weekly. Tapi saya melihatnya memang posisi daripada indeks dolar ya, target daripada order block time frame 1 jam ini menurut saya rawan akan terjadi breakout ya. Jadi ini saya hapus. Ini tentunya kalau gambaran saya ini akan terjadi menguji sekali lagi lah, intinya di high weekly sampai dengan area resistennya, kan menguji ke area sana. Karena potensinya masih sangat signifikan untuk dia bergerak naik ya dari apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell. Secara keseluruhan untuk hari Senin ini indeks dolar di sesi Asia ataupun sesi Eropa pastinya masih konsolidasi ya, tapi kecenderungannya menurut saya bullish ya, kecenderungannya masih bullish. Jadi itu akan berdampak kepada market yang lain. Nanti kita lihat apakah Euro USD, GBP USD memiliki technical perlawanan daripada indeks dolar, yaitu bearish. Biasanya kan gitu, kalau indeks dolarnya menguat maka Euro USD, GBP USD akan terjadi penurunan. Beda dengan USD Jepang yang akan terjadi kenaikan. Oke, gambaran saya seperti ini ya di minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan khususnya hari Senin ini kecenderungan untuk indeks dolar masih dalam posisi trend bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Untuk market Euro USD ya, di time frame weekly ini masih dalam jalur yang sama, di mana pasca terjadinya dominant break dan saya menggunakan Fibo Musang, saat ini sudah mendekati targetnya ya, yaitu di 1.07398, yaitu di area 1618. Tentunya di sini juga saya melihatnya potensi lanjutan penurunan masih bisa terjadi, karena ya kita ketahui adanya informasi yang disampaikan oleh Jeremy Powell ya, sikap hawkishnya tersebut ini menyebabkan dari kondisi Euro USD kembali lagi melemah. Dan pada saat yang sama, data ekonomi yang lemah dari Eropa telah memperkuat ekspektasi bahwa ECB akan segera menghentikan kenaikan suku bunganya pada bulan Agustus. Dan tentunya bisnis di Jerman mengalami pelemahan juga ya, ini juga menghambat laju bullish pada Euro USD. Berturut-turut ya selama 4 kali yang mencapai titik terendah dalam kurun waktu 10 bulan. Selain itu muncul konfirmasi bahwa perekonomian terbesar di Eropa seperti yang ditunjukkan pada GDP mengalami kemandekan ya, atau berhenti pada kuartal kedua setelah resesi pada bulan-bulan musim dingin. Nah, itu posisinya juga memperlambat adanya tekanan bullish pada Euro USD. Bahkan di sini saat ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Selain itu datanya juga hal yang sama, high-nya semakin merendah ya. Low-nya semakin merendah dan posisinya juga ini Anda bisa lihat low-nya sampai dengan posisi 1.07658. Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan Euro USD masih dalam pelemahan. Dan minggu ini akan coba mencapai target pertama ya di sini, yaitu di 1618, yang merupakan target untuk minggu ini ya di posisi ini. Nanti kita akan cek. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya, apa yang bisa kita dapatkan khususnya karena tren masih dalam posisi tren bearish. Dan Anda bisa lihat di sini ada spanning top ya, adanya posisi ekor dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ini menunjukkan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, meskipun seller lebih mendominasi ya, karena terbentuknya bearish engulfing 2 kali. Di sini menunjukkan aktivitas itu tujuannya penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan mencari informasi untuk sell ya dari trading plan ini. Saya akan coba turunkan kembali di time frame 4 jam Euro USD untuk hari ini, hari Senin. Oke.
Nah, Anda bisa lihat kemarin area golden level ternyata direspon ya cukup signifikan dari posisi ini. Ya, dia naik, ya sentuh golden level dan kemudian dia kembali lagi menurun membentuk seperti double bottom. Ya, jadi area zona sell direspon ya untuk Euro USD di hari Jumat kemarin. Ini saya akan hapus dulu polanya. Teman-teman kalau mau tahu apa yang saya sampaikan silahkan tonton videonya kembali di hari Jumat kemarin ya, di pagi hari. Oke. Dan tentunya saya melihatnya area yang terjadi konsolidasi ya sesi Asia sampai sesi Eropa adalah di wilayah area ini. Ya, ini areanya saya tandain dulu. Besar kemungkinan dia akan bergerak tidak signifikan ya. Artinya konsolidasi di area 1.08127 sama dengan 1.07863. Tinggal kita lihat mana dulu yang akan di breakout karena trennya masih dalam posisi trend bearish. Oke, sekarang kita coba cek kembali ya di time frame 1 jam untuk skenario apa yang bisa kita gunakan dari pergerakan Euro USD ini. Tentunya kalau saya melihat struktur yang seperti ini ya, setelah pergerakannya membentuk sebuah gelombang impulsif bearish, kemudian sekarang kan lagi korektif ya, membentuk sebuah pergerakan seperti konsolidasi gitu. Dan tentunya ini sudah ada double bottom ya. Ini ada double bottom tapi dia harus bergerak close di atas daripada area konsolidasinya. Makanya saya melihatnya sih make sense di area tersebut. Tapi permasalahannya di posisi ini saya melihat pergerakannya ini adalah membentuk sebuah area compression ya. Ini adalah area compression. Tentunya jika mana terjadi pergerakan yang membentuk sebuah area compression seperti ini rawan akan terjadinya sweep liquidity gitu loh maksud saya. Jadi sangat rawan market akan bergerak impulsif yang sangat kuat. Nah, ini area compressionnya ya sudah saya tandain. Maka jika mana area kalau kita perhatikan ya posisi resisten di sini terjadi breakout, bahaya menurut saya Euro USD bisa kembali lagi menguat, yaitu bisa break di atas 1.08766 ya di area tersebut. Oke, ini adalah area resisten di hari Jumat kemarin saya tandain. Skenario saya kalau saya perhatikan ya saya masih menunggu posisi ini merubah strukturnya dulu ya. Adapun nanti ketika mendekati area resisten tertinggi sini tinggal dipantau aja ya. Kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down yang menunjukkan potensi penurunan, maka bisa sell di area tersebut karena kecenderungannya trennya masih dalam posisi bearish. Jadi gambaran saya seperti ini, karena kalau saya mau sell itu saya lebih senang dia bergerak retest dulu ya, seperti ini dia naik menuju area resisten ya di posisi ini, tinggal kita cari konfirmasinya di time frame 1 jam contohnya. Kalau memang ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini saya baru sell, targetnya tentunya ya di wilayah area support. Nah, gambaran saya seperti ini secara keseluruhan. Oke, untuk market Euro USD hari ini. Dan kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame weekly minggu kemarin menunjukkan aktivitas impulsif bearish yang sangat kuat dan memakan daripada candle warna hijau. Tentunya kalau kita perhatikan di beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang kan memang pergerakannya pasca terbentuknya dominan break itu market konsolidasi ya. Dan kalau saya perhatikan karena ini juga sudah breakout di bawah area low weekly yang menunjukkan low baru di 1.25479. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya aktivitas untuk GBP USD masih dalam pelemahan atau penurunan. Karena terlihat volatilnya lebih tinggi ya dibandingkan minggu sebelumnya dan dorongan impulsifnya yang masih sangat kuat, seller momentumnya yang masih mendominasi sampai dengan saat ini. Dan tren juga masih dalam tren bearish dan target minggu ini itu targetnya menurut saya di 1618 yaitu di 1.24865 di area ini. Dari pembentukan dominan break saya tarik menggunakan Fibo Musang, saya mendapatkan target sampai dengan posisi ini. Ini gambaran saya. Jadi masih dalam posisi bearish ya untuk GBP USD. Sekarang saya mau cek di time frame daily-nya ya. Di time frame daily juga ini menunjukkan pergerakan yang dorongannya sangat kuat, tapi tetap saya akan mencari retest untuk sell dan melanjutkan penurunannya. Karena saya melihatnya juga posisi candle yang terbentuk ya di daily ini setelah terjadinya hari Kamis kemarin pergerakan impulsif bearish ya seperti ini, ada candle yang momentumnya sangat kuat seller, dan kemudian ada spanning top di hari Jumat pasca terjadinya seller momentum.
Di sini ada spanning top yang menunjukkan bahwasanya buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi di sini poin utama yang saya lihat adalah body candle. Di mana body candle-nya ini semakin menurun, ini menunjukkan aktivitas seller yang sudah mulai kelelahan dan dorongan buyer yang masih sangat kuat. Artinya saya melihatnya besar kemungkinan hari Senin ini akan terjadi bullish untuk koreksi. Itu gambaran saya. Sekarang coba saya memastikan lagi ya, mengidentifikasi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam dulu. Nah, di time frame 4 jam polanya kemarin saya targetnya sampai zona sell ya, area supply, tapi ternyata tidak direspon. Dan target breakout juga tidak ada respon ya, di posisi ini tidak terjadi kenaikan melebihi daripada area 1.26627, tapi menunjukkan aktivitas adanya bearish terjadi. Ya, seperti biasanya dengan adanya posisi ini ya, gambaran saya masih sama, saya masih melihatnya bearish untuk pergerakan GBP USD. Semoga aja market bergerak naik ya, untuk kita bisa sell di area yang mungkin memiliki probabilitas yang sangat bagus. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam, karena trennya ini adalah tren bearish gitu ya. Nah, polanya ini ini ya, polanya menurut saya yang target breakout ini saya geser ya di sini, karena ada perubahan struktur ya menurut saya, karena dia membentuk low baru di posisi hari Jumat kemarin. Jadi posisinya target breakout saya di 1.2654 itu menjadikan area breakoutnya. Ya, secara keseluruhan saya melihatnya zona supply di posisi ini masih saya gunakan. Artinya saya mengharapkan market bergerak naik dulu ya, seperti ini. Semoga aja terjadi. Tapi bukan ini saya buy ya, bukan. Tapi saya menunggu market bullish ya, mengambil swing posisi terdekatnya dan menunjukkan aktivitas menuju area zona sell sampai ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down di area supply, yaitu di 1.27058 sampai dengan 1.27326. Ini menurut saya perkembangannya, karena di sisi kiri di posisi ini ya, ini area compression rawan, teman-teman hati-hati. Jadi ini adalah area compression yang menurut saya masih fresh ya, belum terjadi liquidity area ya di posisi itu, tapi memang di bawah ada order block yang ini yang masih fresh, karena di posisi di sini Anda bisa lihat saya tunjukkan. Nah, ini juga membentukkan area compression dan yang masih fresh juga gitu. Yang masih fresh itu di kisaran area ini, yaitu di kisaran 1.24111 sampai 1.23945, dan area tersebut masuk kepada target di minggu ini di posisi ini ya. Ya, menurut saya dorongannya masih kuat turun ya. Dengan adanya saya mengharapkan kenaikan tersebut ya, saya masih menunggu ya dan melihat. Adapun kalau dia bergerak breakout dan membentuk low baru ya, nanti planningnya saya akan beda daripada posisi yang saat ini. Itu gambaran saya ya. Saat ini saya masih menunggu di zona sell. Semoga aja ada kemungkinan dia bergerak naik, mengambil swing terdekat, dan ada potensi pembentukan pattern di area supply di 1.27058 sampai dengan 1.27326 untuk saya sell. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Selanjutnya kita akan market berikutnya yang kita akan bahas adalah USD Jepang Yen. Untuk USD Jepang Yen ini juga sangat menarik ya, pasca terbentuknya CB1 ya, candle break di posisi ini ya, mengambil ini, dan saya tarik Fibo Musang seperti biasanya dari titik A dari close candle breaknya ini sampai dengan titik B di low terakhir, dan saya mendapatkan target pertama di 1618 149.68. Tentunya hal ini menurut saya masih dalam konteks yang sesuai ya, karena tren daripada USD Jepang Yen ini adalah tren bullish. Dan saya melihat daripada posisi high-nya ini terbentuk high yang baru meskipun tidak signifikan kenaikannya, yaitu di 146.63. Selain itu posisinya juga ditutup candle bullish. Menurut saya ini masih berpotensi adanya kenaikan yang cukup signifikan di minggu ini. Dan tentunya didorong juga yang tadi sudah saya sampaikan ya, pidato daripada si Jeremy Powell. Di sini apa ya istilahnya, dia masih menyetujui ya untuk kenaikan suku bunga tambahan sebagai respon terhadap inflasi dengan target 2%. Dan pada saat ini juga yang sama, Powell menyampaikan pesan untuk kehati-hatian juga gitu loh, yang mengidentifikasikan bahwa para pengambil keputusan atau kebijakan akan harus berhati-hati dalam memutuskan apakah akan melanjutkan kenaikan suku bunga
atau menjaga stabilitas ekonomi. Nah, itu yang disampaikan ya. Jadi respon terhadap USD Jepang yang depresiasi mata uang juga dipengaruhi oleh perluasan perbedaan imbal hasil ya, didorong oleh antisipasi bahwa Bank of Japan atau BOJ ya akan mempertahankan kebijakan moneter yang selama ini kita ketahui adalah ultra longgarnya sepanjang tahun 2024. Meskipun terdapat tren peningkatan pengetatan kebijakan global yang lebih luas, artinya ya masih dalam konteks yang terpisah, dan ini yang menunjukkan indeks dolar itu sampai dengan posisi ini masih kokoh ya, masih sangat kuat dan trennya juga masih bullish. Ini gambaran saya. Jadi minggu ini menurut saya indeks USD Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Sekarang kalau kita lihat di time frame daily, oke, untuk time frame daily posisinya ya, kalau kita perhatikan di sini area batas breakout daily pun sempat terjadi break tapi false break ya, dia menguat kembali membentuk pergerakan impulsifnya. Tentunya kalau hari ini gambaran saya dia akan mencoba menguji area high weekly-nya di 146.034 dengan batasan area di posisi candle sebelumnya hari Jumat, batas breakout-nya di 146.82. Kalau posisi tersebut masih dalam posisi break dan candlenya close di bawah 145.82, maka di situ menunjukkan akan terjadi retest ya, atau koreksi dulu sebelum dia bergerak naik. Itu gambaran saya. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Oke. Di time frame 4 jam telah terjadi breakout structure ya, gambaran saya dari pergerakan untuk USD Jepang Yen ini ya, posisinya, dan ini gagal, dia mempertahankan seller ya, ketahanannya sangat lemah dan menunjukkan lanjutan kenaikan bullishnya di hari ini, dan di pagi ini sudah menunjukkan impulsif yang sangat kuat. Besar kemungkinan menurut saya potensi daripada pergerakan USD Jepang yang akan close di atas 146.40. Tentunya besok akan kita bahas kembali, dan kemarin responnya hanya sebatas di posisi ini ya. Ya, di sini, dan melanjutkan penurunannya tapi tidak melanjutkan yang cukup signifikan, bahkan diajar oleh candle impulsif bullish yang memiliki buyer momentum yang sangat kuat, dan ditutup candle spanning top. Ini menunjukkan buyer dan seller di akhir sesi penutupan pergerakannya sama-sama kuat ya, dimana menunjukkan aktivitas adanya buyer dan seller ini bertemu, dan ternyata responnya saat ini, tapi ini masih belum selesai. Nanti kita akan cek apakah kuat bullishnya, break di atas 148.040, dan itu menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali. Oke, ini dari time frame 4 jam ya, dan selanjutnya saya akan mencoba mencari peluang di time frame 1 jamnya. Oke, untuk peluangnya ini menurut saya, sebentar, saya melihatnya juga, oh ternyata perubahan strukturnya terjadi ya, setelah terjadinya breakout structure ya, membentuk pola seperti double bottom ya, dan dia dorongan bullishnya sangat kuat. Break dari area 146.401 ini terjadinya pembentukan change of character kembali ya ternyata. Nah, ini yang menunjukkan menguatnya posisi daripada USD Jepang Yen itu sendiri. Oke, dengan adanya hal tersebut, kalau saya melihatnya kalau ini dorongannya kuat ya, karena posisi terakhir di sini ada resisten di hari Jumat kemarin ya di 145.63. Ini yang menunjukkan identifikasi untuk saat ini ya. Besar kemungkinan akan break dari area tersebut, dan gambaran saya sih seperti ini. Tentunya saya akan menunggu area buy seperti ini ya, dan dia akan turun sampai posisi ini minimal, atau ya nanti kita coba cari ya area ini yang menurut saya memiliki probabilitas yang sangat bagus. Tinggal dilihat aja di sini nih. Ya, saya melihatnya di sini kalau ada potensi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka market akan bergerak naik kembali. Ya, gambaran saya sih polanya seperti ini. Jadi saya akan buy di posisi ini. Ya, candle terakhir di sini ini membentuk ekor yang cukup signifikan ya, atau biasa kita sebut dengan unmitigated shadow. Di posisi itu tinggal kita pantau ya, sekiranya ada petunjuk candle bullish di area ini ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, saya akan buy di area tersebut. Oke. Ini gambaran saya untuk USD Jepang Yen untuk saat ini. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk planningnya. Semoga aja informasi ini menjadikan gambaran untuk trading plan masing-masing. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua.
supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.